Buat teman-teman yang sedang berada di dalam sebuah hubungan yang rasanya tuh capek banget, nyakitin, tapi kalian masih tetap bertahan. Bukan karena kalian gak sadar kalau hubungan itu gak baik-baik aja, tapi karena kalian ngerasa bahwa pergi itu juga gak mudah. Kadang yang bikin kalian bertahan itu bukan lagi tentang rasa cinta, tapi sebuah harapan ya kayak masih berharap dia bisa berubah menjadi lebih baik. Atau bahkan mungkin karena takut kalau nanti harus sendiri akan seperti apa hidup kalian. Kadang ngerasa berat juga ya, kayak kalian udah ngalah, kalian udah bersabar, tapi masih punya rasa bersalah gitu. Dan yang bikin lebih berat lagi itu adalah ketika kalian udah lelah banget, tapi kadang kalian justru merasa bersalah, merasa kurang sabar, merasa terlalu sensitif. Padahal setiap hari hati kalian itu makin habis, perasaan kalian tuh makin gak jelas gitu. Tapi kalian masih di situ aja. Nah, di respon kali ini saya pengen merespon beberapa komentar yang sedang kalian rasakan tentang masalah kayak gini. Mungkin kebingungan kalian. Di antaranya nih ada yang ngomong kayak gini. Aku pengen pisah dari suami yang pejudi, tapi kalau dia udah maaf-maaf nangis-nangis, mohon-mohon gak akan ulangi, aku luluh lagi. Tapi diulangi lagi, terus begitu sampai 5 tahun. Aku pengen mundur, tapi dia suka ngancem, jadi takut-takut. Tapi aku sekarang udah bulat suara untuk mundur karena sudah lelah banget. Yang ketiga ngomongnya gini, aku terjebak sudah 15 tahun dan sampai sekarang masih bingung. Kadang sudah wake up, tapi sleeping lagi karena lihat anak. Sedang menjalani toxic relationship dan sedang mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan. Waktu di posisi itu lebih gak tahu gimana cara jalan keluarnya. Di hubungan itu aku gak ngerasa jadi diri sendiri. Dan finally aku sekarang udah keluar dari hubungan itu. Rasanya seplong itu kak. Oke teman-teman, jadi perasaan kecewa, perasaan menyesal, bahkan mungkin perasaan marah yang kalian rasakan dengan hubungan toksik seperti itu tuh wajar, sangat manusiawi. Bahkan Nabi SAW juga marah terhadap orang-orang yang menyakiti pasangannya dengan perilaku mereka, akhlak mereka, apalagi dosa-dosa mereka gitu ya. Allah juga marah ketika suami atau seorang istri menyakiti pasangannya dengan dosa-dosa. Jadi marah kalian, sedih kalian, kecewa kalian, bahkan penyesalan kalian tentang hubungan itu hal yang wajar tuh. Jadi perasaan kalian yang tadi itu adalah perasaan fitrah, semua orang punya gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita tuh gak boleh marah, kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh nyesel gitu. Itu fitrah kok. Dan dengan alasan dan kondisi yang tadi itu wajar sekali kalau seseorang kemudian secara fitrah dia merasakan perasaan tersebut. Jadi menurut saya nih ya, tapi dengan kasus yang tadi saya bacakan ya, karena kita nggak boleh juga mengeneralisir nasihat ini untuk memvalidasi keputusan hidup kita. Tapi dengan kondisi-kondisi yang sudah darurat, yang udah arti darurat itu udah membahayakan keselamatan kita, kesehatan psikis kita, bahkan nanti ketika psikis kita jadi sakit atau mental kita jadi bermasalah, kita jadi malah menzolimi orang-orang yang dalam amanah kita, kayak anak mungkin, atau saudara, atau pekerjaan. Menurut saya gak selalu makna dari sabar itu adalah bertahan, dan gak selalu juga pergi itu artinya egois. Dan Islam lagian gak pernah ngajarin kita untuk terus membiarkan diri kita terluka dan dilukai. Kan kata Nabi juga, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Arti menolong yang zalim itu ya mencegah dia dari kezaliman. Sedangkan yang terzalimi ya dihindarkan dia dari kezaliman. Jadi artinya gak boleh juga kita membiarkan diri kita terus-terus dizalimi oleh pasangan kita sendiri. Apalagi dengan kezaliman yang KDRT, perselingkuhan, perbuatan dosa besar kayak judi, pinjol yang membahayakan bahkan keluarga besar, bukan hanya keluarga kecilnya. Sabar tidak harus selalu bermakna bertahan dalam hubungan yang toksik, tapi bisa juga sabar menerima ujian itu dalam hidup kita, menerima pasangan toksik itu sebagai sebuah musibah. Bukan berarti kita membiarkan dia, tetapi kita menerima di sini artinya ridho bahwa saya punya pasangan toksik, ya udah ini adalah ujian dari Allah untuk saya. Ya udah saya bersabar, artinya saya terima ketentuan Allah. Tapi bukan berarti kita ada di situ terus. Sama kayak orang misalnya ketika diuji dengan sebuah kerugian dalam sebuah pekerjaan lah ya, dalam sebuah bisnis kan. Bisnisnya itu udah nggak sehat, bisnisnya itu penuh dengan manipulasi dan penipuan.
Maka sabar bukan berarti kamu bertahan di bisnis yang udah zalim itu. Sabar artinya ya udah, ujian yang kamu terima, yang kamu dapatkan itu kamu terima, tapi kamu harus pergi dari transaksi yang zalim supaya kamu nggak terus-terusan tersakiti. Itu makna sabar. Karena banyak orang di luar sana berpikir kalau yang sabar itu harus bertahan di situ. Gimana dengan analogi kerjasama dan bisnis tadi? Kita kerjasama dengan teman, tapi dianya tuh khianat, dia nggak jujur, dia manipulasi, dia memanfaatkan modal kita untuk hal-hal yang di luar akad atau transaksi. Apakah makna sabar kita tetap bertransaksi dengan dia, tetap bekerja sama dengan dia? Enggak kan? Sabar itu artinya ya saya terima ketentuan ini sebagai sebuah ujian dari Allah, tapi saya akan cut hubungan saya dengan dia ataupun transaksi atau muamalah saya dengan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang maha kuasa, yang maha penyayang, itu nggak mau banget ngerepotin kita, teman-teman. Padahal yang dimaksud dengan ngerepotin ini adalah memberikan syariat, perintah, larangan, halal, haram. Tapi itu aja Allah masih menggunakan ayat yang santun sekali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang hamba dengan apa yang di luar batas kemampuan dia. Artinya syariat saja yang insya Allah nggak mungkin menyakiti kita, nggak mungkin mengganggu kita, nggak mungkin merugikan kita, itu aja Allah masih ada tolerirnya. Kalau kita nggak mampu jangan dipaksain, nggak mampu puasa ya udah diqadha atau bayar fidyah, nggak mampu sholat tepat waktu ya udah nanti di jamak qashar karena safar, nggak mampu zakat ya udah sedekah, nggak mampu haji ya udah umroh, nggak mampu umroh ya udah sholat syuruk yang pahalanya sama dengan umroh atau nggak sama sekali. Agama aja, syariat aja yang nggak merugikan dan membahayakan kita itu masih ada toleransi di luar batas kemampuan kita. Apalagi dengan hubungan yang toksik. Kalau kita udah nggak mampu dan ini emang benar-benar menyakiti kita, anak-anak kita atau menyakiti banyak orang di dalam kehidupan kita, ya sudahlah. Ini bukan egois, ini bukan nggak sabar, tapi ini adalah maslahat terbaik yang kita bisa pertahankan. Sedangkan tentang ketakutan seseorang setelah dia pergi, kadang-kadang kan terutama perempuan ya, ketika dia pergi dia takut sendiri nanti gimana, nggak ada yang nafkahin bla bla bla. Allah merespon ya, Allah merespon kegalauan dan ketakutan mereka di surat At-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Teman-teman tahu nggak konteks ayat ini apa? Ini konteksnya perceraian. Jadi Allah seolah-olah mengencourage atau mungkin meneguhkan hati perempuan yang dizolimi oleh suaminya atau suami yang dizolimi oleh istrinya. Setelah mereka berpisah, Allah yang akan menanggung kebutuhan dia selama syaratnya dia bertakwa. Artinya dia bertakwa itu tetap menjalankan syariat, taat kepada Allah, gak menimbulkan fitnah sebagai seorang duda atau sebagai seorang janda. Maka Allah pasti akan menafkahi dia, memberikan dia jalan keluar. Bahkan di ayat-ayat berikutnya nanti banyak banget Allah memudahkan urusannya, Allah melipat gandakan pahalanya. Kenapa Allah bicara kayak gitu di surat At-Talaq, surat cerai? Karena Allah tahu ada kalanya kondisinya itu emang gak ideal, gak normal. Kondisinya itu benar-benar zalim. Maka mungkin pergi atau udahan adalah cara terbaik untuk mereka masing-masing. Tapi ini bukan sebuah nasihat untuk perceraian ya, tapi lebih ke kondisi darurat yang kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi penutupnya teman-teman, kalau kalian sedang merasakan sebuah hubungan yang membuat kalian kehilangan diri kalian sendiri, yang membuat kalian terus-menerus tersakiti, terzolimi, maka kadang yang perlu diselamatkan itu bukan hubungannya, tapi diri kalian sendiri. Dan menyelamatkan diri ini, kalau diniatkannya adalah untuk kemaslahatan, insya Allah jadi kebaikan di sisi Allah. Apa kemaslahatannya? Ya kalau saya sehat, kalau saya selamat dari kezaliman, saya bisa menafkahi ataupun membesarkan anak-anak secara lebih baik. Saya bisa bekerja, bisa berdakwah, bisa melakukan banyak hal yang baik-baik daripada ketika saya bertahan dalam sebuah kondisi yang menyakiti saya, merusak saya, sehingga akhirnya saya justru mengabaikan amanah-amanah yang ada di dalam kehidupan saya. Dan Allah Maha tahu batas kemampuan kalian. Semoga Allah memberikan taufik untuk semua kita yang sedang diuji oleh Allah mendapatkan jalan keluar dan diberikan taufik pertolongan dari jalan-jalan yang tidak terduga-duga. Allahu a'lam.